Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardina dari UIN Imam Bonjol akan sedikit berbagi cerita pengetahuan tentang bank syariah. Bagaimana bank syariah, pengertiannya, atau beberapa prinsip yang mengenai bank syariah. Banyak yang mengetahui bank syariah, tapi belum secara detail. Di sini saya akan berusaha menjelaskan bagaimana bank syariah tersebut. Oke, saya akan mulai. Bank syariah. Pengertian bank syariah. Bank syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah, hukum Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba, serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram. Misalnya, usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media yang tidak islami, dan lain-lain, di mana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Bank Syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dr. Handus Haji Karnain, Perwarta Atmaja, Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang tata secara operasionalnya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan berdasar prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan operasionalisnya pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, Bank Indonesia adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Sejarah Bank Indonesia. Sejarah awalnya bermula dari beroperasinya Midgrams Lokal Saving Bank di Mesir pada tahun 1963, dan ini merupakan tonggak sejarah perkembangan sistem perbankan Islam. Kemudian pada tahun 1967, pengoperasian Midgrams diambil alih oleh National Bank Egypti dan Bank Sentral Mesir, disebabkan adanya kekacauan politik. Walaupun Midgrams sudah berhenti beroperasi sebelum mencapai kematangan dan menyentuh semua profesi bisnis, keberadaannya telah memberikan tanda positif bagi masyarakat muslim pada umumnya dengan diperkenalkan prinsip-prinsip Islam yang sangat applicable dalam dunia bisnis modern. Perkembangan selanjutnya adalah berdirilah Islamic Development Bank atau IDB yang didirikan atas prakarsa dari hasil sidang militer luar negeri negara Oki di Pakistan tahun 1970, Libya tahun 1973, dan Jeddah tahun 1975. Dalam sidang tersebut diusulkan penghapusan suatu sistem keuangan berdasarkan bunga dan menggantinya dengan sistem bagi hasil. Berdirinya IDB telah memotivasi banyak negara-negara Islam untuk mendirikan suatu lembaga keuangan syariah hingga pada akhirnya tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an, bank-bank syariah mulai bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh. Dari berbagai perkembangan laporan tentang bank Islam ini, ternyata bahwa operasional perbankan Islam hanya dikendalikan oleh 3 prinsip dasar, yaitu: yang pertama, penghapusan suatu bunga dalam segala bentuk transaksi. Yang kedua, melakukan segala aktivitas bisnis yang sah berdasarkan hukum serta perdagangan komersial dan perusahaan industri. Ketiga, memberikan suatu layanan sosial yang tercermin dalam penggunaan dana zakat untuk kesejahteraan fakir miskin. Dengan perkembangan bank syariah di berbagai negara-negara Islam,
memberikan dampak pengaruh yang positif bagi bangsa Indonesia sendiri. Hal ini terbukti pada tahun 1980-an telah banyak didiskusikan mengenai keberadaan bank syariah sebagai alternatif perbankan yang berbasis Islam dan sekaligus juga sebagai penopang kekuatan ekonomi Islam di Indonesia. Akan tetapi, untuk memperkasai suatu sistem perbankan Islam yang baru mulai tahun 1990, perbentukan bank syariah ini diperkasai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri. Dengan lokarya tentang bunga bank dan perbankan menghasilkan terbentuknya sebuah tim perbankan yang bertugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi manfaat bank syariah. Inilah yang memperkasainya berdirinya PT BMI, Bank Muamalah Indonesia. Pada awalnya berdirinya Bank Muamalah Indonesia, keberadaannya tentang bank syariah sendiri belum mendapatkan respon yang positif dan perhatian yang optimal dari masyarakat dalam tatanan industri perbankan nasional, disebabkan oleh landasan hukum operasional bank yang menggunakan sistem syariah yang berlandaskan syariat Islam yang hanya dikategorikan sebagai bank dengan sistem bagi hasil dan tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Pada masa perkembangan selanjutnya, yaitu pada masa era reformasi, bank syariah mendapat persetujuan dengan dibuatkannya Undang-Undang Dasar Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur dengan rinci tentang berlandaskan hukum serta jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bank mengkonversikan diri secara total menjadi bank syariah. Ciri-ciri bank syariah. A. Beban biaya yang telah disepakati pada waktu akad perjanjian tidak kaku dan dapat ditawar dalam batas yang wajar. B. Penggunaan presentasi dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan. C. Bank syariah menerapkan sistem berdasarkan atas modal untuk jenis kontrak, al-mudawarah dan al-musyarakah dengan sistem bagi hasil yang tergantung pada besarnya keuntungan. D. Penetapan keuntungan di muka ditetapkan pada kontrak jual beli melalui pembiayaan pemilikan barang al-murabahah dan al-bai'u bitaman ajil sewa guna usaha al-ijarah serta kemungkinan rugi dari kontrak tersebut amat sedikit. E. Pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan oleh penyimpanan dianggap sebagai titipan al-wadiah, sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan. Bentuk yang lainnya itu giro dianggap dengan titipan murni al-wadiah karena sewaktu-waktu dapat ditarik kembali dan dapat dikenai biaya penitipan. Bank syariah tidak menerapkan jual beli atau sewa menyewa uang dari mata uang yang sama dan transaksinya itu dapat menghasilkan keuntungan. G. Adanya dewan syariah yang bertugas menguasai bank dari sudut syariah. H. Bank syariah selalu menggunakan istilah-istilah dari bahasa Arab di mana istilah tersebut tercantum dalam fikih Islam. I. Adanya produk khusus yaitu pembiayaan tanpa beban murni yang bersifat sosial, di mana nasabah tidak berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan al-qardul hasal. J. Mempunyai fungsi amanah yang artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan yang dititipkan dan siap sewaktu-waktu apabila dana ditarik kembali sesuai dengan perjanjian. Tujuan bank syariah. Dalam buku yang berjudul Towards a Just Monetary System, Muhammad Umar Kopra mengemukakan bahwa suatu dimensi kesejahteraan sosial dapat dikenal pada suatu pembiayaan bank. Pembiayaan bank Islam harus disediakan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. B. Mengupayakan setinggi mungkin keuntungan tanpa menggunakan instrumen-instrumen yang berdasarkan bunga. C. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya dalam bidang perbankan agar terhindar dari praktek riba. D. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi sehingga tidak terjadi kesenjangan yang mencolok antara pemilik modal dan pengelola modal. E. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat untuk mendorong berwirausaha. F. Untuk membantu menanggulangi masalah kemiskinan yang menjadi program utama negara berkembang. G. Untuk menjaga kestabilan ekonomi atau moneter pemerintah, yaitu dengan menghindari atau menekan laju inflasi akibat penerapan suku bunga dan persaingan tidak sehat dari lembaga keuangan konvensional dan pengusaha pada umumnya. Prinsip bank syariah.
Prinsip bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak-pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Beberapa prinsip atau hukum yang dianut oleh sistem pemerintah syariah antara lain. 1. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan. 2. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang menjamin dana. 3. Islam tidak memperbolehkan menghasilkan uang dari uang, hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik. 4. Unsur gharar, ketidakpastian, spekulasi tidak diperkenalkan. Keduanya belah pihak tersebut harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi. 5. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan pada Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah. Said 2001 mengemukakan bahwa terdapat 7 prinsip ekonomi Islam yang menjiwai bank syariah, yaitu A. Keadilan, kesamaan, dan solidaritas. B. Larangan terhadap objek makhluk. C. Pengakuan kekayaan intelektual. D. Harta sebaiknya digunakan dengan rasional dan baik. E. Tidak ada pendapatan tanpa usaha dan kewajiban. F. Kondisi umum dari kredit. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.